Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan menyampaikan untuk market update siang hari ini ya. Pembukaan di sesi Eropa, seperti apa kondisi untuk market indeks dolar, XAU USD, Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market indeks dolar. Kalau kita perhatikan, indeks dolar dari sesi Asia terjadi penurunan ya, atau pelemahan, dan posisinya saat ini pergantian candle pukul 1 siang ya, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 13:49. Ada sedikit tekanan buyer yang dimana memang pergerakan sampai dengan siang hari ini pembukaan sesi Eropa itu dibuka masih di bawah area pembukaan, artinya masih dalam posisi pelemahan ya untuk indeks dolar saat ini. Tapi di sini ada sedikit tekanan buyer di time frame 4 jam, dan tentunya hal yang perlu kita perhatikan dari sesi Eropa ini adalah setelah pembentukan, ini saya geser dulu ya sebentar, yang kita informasikan kemarin ya, karena saat ini memang membentuk sebuah area konsolidasi. Secara garis besar memang masih dalam potensi penurunan, ada tekanan bearish engulfing ya, yang memang masih belum ada perubahan sampai dengan siang hari ini dari pergerakan impulsif sebelumnya. Tapi di sini ada sedikit tekanan buyer ya dari sesi Eropa tentunya, meskipun kalau kita lihat dari sesi Asia masih dalam tekanan penurunan. Dan yang perlu kita perhatikan untuk kita mengetahui indeks dolar bakalan menguat atau semakin melemah di sesi Eropa nantinya sampai dengan pukul 17.00, yaitu posisi pembukaan daripada open bears ya, yang di time frame 4 jam yang saat ini sedang berjalan, dan ini ada pembukaan penurunan ya. Artinya jika mana candle impulsif bullish terjadi di sesi 4 jam saat ini ya, nanti sampai pukul 17.00, artinya kalau memakan daripada candle warna merah, di sini ada membentuk bullish engulfing. Dan di situ tentunya yang perlu kita nanti pantau adalah ketika mendekati area base yang di wilayah area time frame 4 jam ini. Tentunya di posisi ini yang wajib kita perhatikan nanti ketika sore hari sampai mendekati pembukaan sesi Amerika. Di wilayah ini ada pembentukan area base di kisaran antara 104.72 sampai dengan 104.91 ya. Tentunya ini yang menjadikan informasi ya untuk saat ini dari pergerakan indeks dolar itu sendiri di time frame 4 jam. Tapi dengan catatan ada pembentukan bullish engulfing dari pukul 1 siang sampai dengan jam 17.00 di versi time frame 4 jam. Tapi kalau nantinya ternyata candle 4 jam ini ditutup di candle bearish ya, maka akan terlihat posisinya akan melanjutkan penurunannya. Karena saya melihatnya di posisi time frame 4 jam sekarang yang lagi bergerak itu berada di area base. Maka saya tadi katakan ini akan menentukan apakah akan terjadi kenaikan sampai dengan area ini baru terjadi penurunan. Artinya akan terjadi konsolidasi di posisi hari Senin ini untuk indeks dolar. Sekarang coba kita turunkan di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam memang tadi pagi ada posisi open gap up. Anda bisa lihat ya, ada open gap up dan kemudian open gap up setelah ditutupi candle time frame 1 jam ya, ada impulsif bearish terjadi. Dan posisi di sini ada susunan bullish engulfing. Dan candle 1 jam berikutnya ini ya, ini kelihatannya kurang lebih ya 10 menit lagi akan memakan daripada candle warna merah. Posisinya ini menurut saya ya, dari posisi terdekat, meskipun tadi kita sudah tandain ya, ada area open di 104.531 akan memberikan konfirmasi kenaikan jika mana break di wilayah open sampai nanti pukul siang. Tapi di sini kalau kita lihat di time frame 1 jam, kita bisa melihat posisi ini di awal ya. Artinya nanti kalau 1 jam ini bergerak lebih dulu, close lebih dulu, maka yang perlu kita tandain adalah candle hijau terakhir di sini nih. Area ini akan menentukan posisi di mana ketika di breakout ya, wilayah ini sebentar saya tandain dulu. Area ini kalau di breakout dan membentuk impulsif bullish close di atas daripada, sebentar saya tandain juga, di atas level 104.628, maka kecenderungannya akan terjadi kenaikan berlanjut. Artinya indeks dolar akan terjadi penguatan sampai mendekati wilayah area base yang di wilayah ini ya, yaitu di kisaran 104.726 sampai dengan 104.913. Tapi posisinya kalau selama pergerakan di
time frame 1 jam ini tidak mampu break di atas 104.62, maka kecenderungannya pasti akan melemah. Dan yang level terendahnya akan dipantau di posisi 104.359 ini menjadikan titik support. Maka hal yang perlu kita perhatikan adalah informasi kuat antara area resisten dan area support ini, ya. Ini kalau di breakout dan close 1 jam di bawah 104.35, maka kecenderungannya akan melemah menyentuh wilayah low weekly yang menjadi titik uji. Tapi kalau break di atas resisten dan bergerak menuju area base ya di kisaran ini, yaitu berada di 104.726 sampai dengan 104.913. Oke, ini untuk market update untuk indeks dolar. Sekarang kita berlanjut di market update XAU/USD di sesi Eropa ini. Oke, kalau kita lihat untuk XAU/USD ya, sebentar. Kita lihat di time frame 4 jam, posisinya masih bergerak konsolidasi membentuk sebuah area base. Tentunya hal ini masih berada di posisi order block ya di time frame 1 jam. Dimana tadi informasinya sudah saya sampaikan di weekly analisa. Apabila terjadi breakout, maka dia akan menuju wilayah resisten. Tapi kalau dia bergerak sampai dengan break di bawah impulsif bullish yang cukup besar ya, sampai dengan posisi saat ini masih belum bisa dilawan, artinya masih bergerak konsolidasi, tidak ada perubahan. Dan range-nya ini menurut saya sudah ada menggambarkan range batas atas dan batas bawah ini yang bisa membuat jadi catatan kita. Kalau antara level atas dan level bawah di breakout, maka posisinya baik akan melanjutkan kenaikan atau melanjutkan penurunannya. Oke, sebentar, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam, karena di time frame 4 jam kita hanya bisa melihat pergerakan lagi membentuk posisi konsolidasi. Dan tentunya ini ya yang saya maksud. Sebentar, ini saya geser dulu. Oke, saya geser seperti ini, dan yang atas juga saya geser dulu seperti ini. Kecenderungan memang untuk XAU/USD masih kecenderungan naik, tapi yang perlu kita perhatikan adalah titik resisten terakhir di sini ya, kurang lebih di 100.856.56. Posisi ini menjadikan titik resisten yang terdekat daripada harga running. Artinya jika wilayah ini terjadi breakout, kita tandain ya. Kalau area ini terjadi breakout impulsif bullish, contohnya close di atas level 1.856.56, maka kecenderungannya akan bergerak naik. Maka ini menjadikan titik pantau kita yang di level atas. Dan yang di bawah akan kita tandain juga area support yang terdekat daripada harga running. Oke, kita masukkan dulu angkanya. Kita pantau wilayah ini. Angkanya berkisaran antara, sebentar, kita pasin dulu ya, 1850.58. Ini adalah wilayah support yang terdekat daripada harga running. Artinya ketika nanti pergerakan saat ini ya di sesi Eropa, kalau kita perhatikan ada sedikit pelemahan karena tadi di sesi Asia gagal dia breakout di atas resisten. Anda bisa lihat ya, seperti membentuk double top ya. Ada double top terjadi di wilayah ini. Jika mana itu memang betul terjadi, meskipun range-nya kecil kita bisa ukur. Artinya dari posisi terakhir di sini ya untuk double top sampai dengan tertingginya, oke, kurang lebih di sini kita copy, kita pindah sampai level bawah. Nah, tepat berada di area resisten become support ya. Ini dari resisten become support kita tandain dulu, yaitu berada di kisaran 23,6%, 1844.25. Maka hal yang perlu kita pantau adalah wilayah tersebut. Oke, kita hapus dulu yang ini sebentar. Ini akan menjadikan titik pemantauan kita berikutnya jika mana area support 1850.58 di breakout impulsif bearish, maka berikutnya akan terjadi penurunan menguji wilayah support atau wilayah 23,6%, 1844.25. Oke, tapi tandanya adalah ketika betul-betul breakout impulsif bearish close di bawah support 1850.58. Tentunya sampai dengan posisi saat ini, kalau saya pribadi saya masih memantau, belum ada action, kita tunggu dulu. Kalau dia break di atas 1856.56, maka kecenderungannya akan menuju wilayah resistennya. Tapi kalau dia break di bawah wilayah support 1850.58, maka dia akan bergerak turun. Tentunya kalau dorongan seller kuat sampai nanti sore hari ya, coba kita ukur range-nya sampai dengan siang hari ini itu baru berada di kisaran hanya $5. Artinya kalau dia mendorong turun ke bawah,
make sense ya, memungkinkan dia akan bergerak di bawah 10 dolar, yaitu mendekati antara area support ini nih ya. Sampai kalau dorongan kuat itu maka targetnya bisa sampai target breakout, itu pun kemungkinan besar akan terjadi di sesi Amerika. Tapi itu kalau terjadi breakout di bawah support 1850.58. Tapi kalau nanti ternyata breakoutnya adalah di resisten atasnya ya, di 1856, adapun dia kenaikan akan menguji wilayah ini nih. Ya, ini ada 36,8% ya di wilayah ini ya. 38,2% ini yang di sini kisaran 1863, karena ini range-nya 13 dolar. Ya, targetnya sampai situ dulu, sampai nanti kita lihat kondisinya. Targetnya sampai sini dulu ya. Ini target pertama dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk menutup range kurang lebih 13 dolar. Ini adalah targetnya. Oke. Sampai nanti ketika menguat terus maka dia menuju area resistennya ya. Sampai area itu. Jadi menurut saya posisi saat ini saya masih memantau, menunggu posisi mana dulu yang akan di breakout. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk update market XAU USD. Sekarang kita akan berlanjut di market update berikutnya adalah Euro USD. Kita lihat di time frame 4 jam. Euro USD hal yang sama. Kalau dari posisi skenarionya ya sudah sesuai dari pembukaan tadi, terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan impulsif bullish dan saat ini tertahan berada di area supply ya di sini. Dan kalau ini nanti betul-betul terjadi candle bearish engulfing, maka hal yang perlu kita tandain, sebentar ini saya geser dulu. Ini saya geser dulu seperti ini. Ya. Area ini bullish impulsif ini ya, karena ini time frame 4 jam sampai dengan 17.00. Jika open bulls yang terjadi saat ini di kisaran 1.06364 di breakout dan close di bawah ini, maka Euro USD akan terjadi penurunan. Oke ya, tapi kalau masih ditutup di candle hijau, meskipun ditutup candle seperti ini ya, contoh sampai 17.00, masih ada peluang terjadinya penurunan. Karena ini inside bar, ini bisa menjadi ini mother bar, ini bisa menjadi inside bar atau membentuk long legs doji, artinya menunggu konfirmasi candle berikutnya. Oke, sampai saat ini masih konsolidasi untuk Euro USD, meskipun di sesi Asia terjadi penguatan untuk market Euro USD itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Untuk detail pergerakan di time frame 1 jam, ya betul ya, masih konsolidasi, masih bergerak di wilayah area pembukaan open bulls dari impulsif time frame 4 jam dan bergerak di kisaran 23,6% di sini nih ya. Ini 23,6%, yaitu di 1.06507. Masih belum terjadi breakout. Artinya kita akan tunggu ya, posisinya mana dulu yang akan di breakout. Saya batasin, ini adalah resisten yang terdekat daripada harga running. Ya, kurang lebih di sini di 1.06528 ini menjadikan titik resistennya. Kemudian level terendahnya adalah mendekati area open ya. Makanya saya katakan kalau ini impulsif bearish maka kecenderungannya akan turun. Maka di sini juga ada area base yang wajib dipantau juga, posisi berkisaran antara support. Ya, jadi ini saya kasih kotak seperti ini, artinya masih bergerak konsolidasi, belum ada perubahan, belum melewati area ini, artinya kita masih dalam posisi pemantauan sampai dengan hari ini. Oke. Jadi informasinya saya akan update di sini untuk Euro USD. Saat ini masih dalam posisi konsolidasi ya. Naik turunnya di wilayah area ini belum ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, ini saya kasih warna putih, artinya pergerakannya netral. Kalau nanti break impulsif bearish di bawah open ya, maka kecenderungannya menuju wilayah area support atau mendekati wilayah area base di sini nih. Ya. Kalau dorongan kuat ya maka menuju area base yang paling bawah, karena ini belum tersentuh ya. Ini ada area base juga. Oke, ini saya ganti warna merah, artinya akan terjadi dorongan seller jika mana break di bawah open 1.08264. Tapi kalau nantinya terjadinya impulsif bullish close di atas daripada resisten 1.06528, maka menuju area golden level sekali lagi, yaitu sampai menguji high tertingginya di kisaran 1.06914. Itu akan menguji di wilayah tersebut. Oke, ini untuk market update Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market update GBP USD. Kita lihat di time frame 4 jam. GBP USD terjadi pergerakan konsolidasi ya, sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan
Tapi menurut saya konsolidasinya berada di area base, tapi ternyata hanya membentuk sebuah wick aja atau ekor-ekor aja yang menyentuh di area base. Ini juga ada kecenderungan terjadi penurunan. Oke, kita update dulu untuk jalurnya. Ya, seperti ini posisinya masih bergerak konsolidasi, belum ada perubahan. Tapi kalau kita lihat sesi Asia tadi ketika pembukaan bullish dan perubahan candle 4 jam, ada long legs doji dan saat ini running candle bearish dan dia masih bergerak di bawah pembukaannya. Artinya ada pelemahan pada GBP USD. Tinggal kita lihat time frame 4 jam nanti sampai pukul 17.00 jika mana candle ini membentuk bearish impulsif ya, maka di sini ada evening star, terjadi pembentukan pattern. Jika mana evening star terjadi, maka kecenderungan akan terjadi penurunan dan kita lihat ada order block time frame 1 jam. Di atas ada area base ya yang di sini. Ini menjadikan informasi bahwasanya kalau terjadi breakout di wilayah ini maka akan kecenderungannya turun. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jam. Kita lihat secara detail untuk informasinya. Ya, saya mendapatkan informasi level bawah area ini ya menjadikan support ya. Yang ini menurut saya banyak rejection di wilayah ini. Ya, kurang lebihnya di sini ya, di kisaran 1.20.212 ini akan menjadi level psikologi ya. Oke, level psikologi, saya tulis level psikologi aja, dan yang di atas juga ada level psikologi atas. Artinya ada resisten dan support di wilayah pergerakan terbatas ini. Oke, kita kunci. Ya, kita lihat mana dulu nanti yang di breakout. Konsepnya sama karena kecenderungannya saat ini memang sudah menyentuh area base dan tadi sempat terjadi open gap down dan ini sudah ditutup gapnya. Saat ini menunjukkan pergerakan yang terjadi penurunan ya, tapi mendekati level psikologinya. Kalau ini sampai di breakout, maka kecenderungan akan menuju order block time frame 1 jam. Tinggal pantau wilayah tersebut. Oke, ini menjadi pemantauan pertama, yang kedua yang di atas. Kita tinggal tunggu mana dulu yang akan di breakout ya. Selama masih pergerakannya bergerak di area base seperti ini, maka menurut saya nggak akan transaksi, saya akan pantau dulu sampai betul-betul terjadi perubahan daripada struktur pembentukan area base ini. Perubahannya artinya kalau nanti terjadi impulsi bearish close di bawah level psikologi atau supportnya 1.20.212 maka menuju area order block. Tinggal kita pantau wilayah ini. Apakah ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan kenaikan berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia break di atas level psikologi atas atau resistennya di 1.20.498, saya pastikan dia akan break di area base ini ya, kemungkinan menuju wilayah drop base drop, yaitu berkisaran antara 1 poin ya, sebentar, di kisaran ini ya. Ini karena ada resisten terdekatnya di 1.20888. Ini ada resisten nih ya, ini resisten terdekatnya minimal menguji wilayah ini yang mendekati area base ya, kisaran 1.20.888 ya, 888. Oke, ini untuk ketika break di atas level psikologi di 1.20.488. Ini untuk market update siang hari ini untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market update USD Jepang Yen. Kita lihat time frame 4 jam. USD Jepang Yen terakhir ya, ada pembentukan long legs doji. Ini juga masih nunggu konfirmasi ya di time frame 4 jam. Kalau konfirmasinya melanjutkan penurunan, maka di sini ada drop base drop dan mendekati area golden level. Tadi sempat menyentuh area golden level tapi tidak mampu break di bawah 61,8% ya. Saya melihatnya di sini potensinya turun ya, masih dalam posisi plan penurunan ya seperti ini, dengan target area order block time frame 4 jam atau mendekati 78,6%, yaitu di 134.703 ya area ini. Dan di sini juga ada area support yang terjadi di bulan kemarin. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam untuk melihat detail di pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Terlihat jelas sesi Asia ya, ada terjadi penurunan dan membentuk sebuah pembentukan 3 in setup ya, karena candle terakhir di sini di breakout, tapi saat ini masih dalam posisi koreksi, masih dalam posisi tekanan seller ya. Anda bisa lihat, coba kita geser sedikit. Nah, kemungkinan besar ini akan terjadi kenaikan ya dari posisi 3 in setup. Artinya tetap saya melihatnya kenaikan, tapi masih saya berharap minimal ada koreksi dulu antara mendekati golden level sekali lagi. Tapi jika mana ini tidak terjadi dan saya melihat dia
pergerakan USD Jepang Yen break di atas trendline ini, ya ini kan bisa kita tarik seperti ini ya. Oke, kurang lebihnya di sini. Kalau breakout trendline atas, maka kecenderungannya akan bergerak naik menuju rally base rally. Di sini ada rally base rally atau mendekati area high weekly. Ya, sebenarnya kecenderungannya masih kuat naik ya. Dan posisinya akan menuju wilayah high weekly, menguji ke sana. Kalau terjadi breakout impulsif bullish ya dari posisi ini ya. Gambarannya seperti ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan siang hari ini untuk market update sesi Eropa dari keempat market ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi teman-teman yang bisa dapatkan dan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.